Kembali lagi di Anak Saham Indo, teman-teman. Seperti biasa kita membahas pergerakan saham kali ini. Kemudian untuk hari ini ya IHSG menguat 0,05%, agak dibanting di akhir sesi ya, cukup bahaya juga karena memang sedang menguji area di 7.000-an ya, 7.000-an, 7.035 ya, sempat tertingginya hari ini di 7.061. Kalau sini sedikit lebih tinggi tapi memang agak dibanting turun di akhir hari karena pergerakan SOASIC juga sudah mulai ada dead cross kecil, kemudian MACD juga sudah udah agak di pucuk-pucuk nih ya. Oke, nggak apa, kita punya bahasan saham yang tetap menjadi view kita. Yang pertama kita punya BBNI dulu yang hari ini juga di top winnernya dari foreign ya hari ini BBNI ya. Kalau diperhatikan teman-teman ya, kita punya BBNI hari dalam 3 hari terakhir diakumulasi sampai dengan hampir 350 miliaran. Kalau diperhatikan dalam pertengahan bulan ini udah hampir 500-an ya. Dari sini 500-an sampai dengan ini udah akumulasi dan hijau terus, bergerak mulai dari 4.000 dan hari ini ke 5.200-an, sempat menguji 5.350 tadi area tertingginya dengan ATH-nya di 542 ini cukup baik sebenarnya, cuman kita rasa nanti dia akan turun sebentar dulu ya. Kalau kita perhatikan di sini kemungkinannya akan nih gini dulu lagi sekali, and then dia bumpy ke atas ya. Oke, jadi ini kalau view kita ini kan sudah masuk sempat di sini ya, 5350 tuh sama dengan high-nya di sini, penutupannya di sini 5375 ya, memang ya tipis-tipis saja. Jadi kalaupun ini benar nantinya teman-teman ya, kalaupun ini nanti benar, nanti bisa bentuk double bottom maupun cup and handle target kita ya. Jadi tetap akan ada pelemahan dulu sebelum nanti kembali bisa break ke ATH-nya. Hari ini Big Akum ZP teman-teman ya, kita suka kalau ZP masuk tuh menggerakkan harga banget ya. ZP kalau perhatikan hari ini ada BRI, ada Bank BNI, ada BRMS, MRA, Arto, BBB. Ini bank-bank digital juga hari ini bergerak. Kemudian dari Ciputra, ada BMRI juga masuk. Oke. Nggak apa, nanti coba kita bahas satu-satu untuk saham-saham yang view-nya menarik buat kita. Teman-teman yang mau entry BBNI gimana? Yang mau entry BBNI kayaknya tetap harus jaga-jaga ya. Maksudnya artinya jangan langsung maniak untuk masuk. Nanti dia akan punya base di sekitaran wilayah ini teman-teman ya. Untuk BBNI wilayah base nya di 5.000 sampai dengan 4960-an ya. Untuk pergerakan BBNI diperhatikan di wilayah itu. Next kita punya saham BMRI, kita bahas dulu pelan-pelan ya. Bank Mandiri hari ini untuk broksumnya di sini netral, ada AKBK yang masuk, ada ZP juga masuk. Hari ini bergerak naik tipis saja 1 tick. Jadi ini dari pergerakannya ini cukup menarik. Kenapa? Ini sebenarnya membentuk wilayah situs kecilnya ya di sini. Ya, wilayah situs kecilnya coba kita kasih warna lain mungkin ya. Apa? Kuning kali ya. Ya. Ada bentuk situs wilayah kecilnya. Pergerakannya akan tertahan dulu di sini, mengingat di sini MACD-nya juga udah melandai, SOASIC-nya sudah di tengah, kemudian untuk pergerakan volumenya mulai kecil lagi. Artinya dia akan menyempit dulu sebelum nantinya kembali menguat. Ya, nanti akan ada wilayah resisten kecil di sini. Ya, dengan trennya begini artinya bisa bentuk ini nih. Nah, gitu ya. Teman-teman, sampai dengan wilayah resisten kecilnya ini kita kasih warna merah kali ya. Ini dia bisa seperti ini teman-teman, pergerakan dari Bank Mandiri sendiri. Secara pergerakan dari asing, Bank Mandiri hari ini juga tetap ada akumulasi 770 ini cukup menarik meskipun belum besar-besar banget ya. Ingat ini sebenarnya sudah masuk week 4 bulan November, artinya kita di akhir bulan ini, di akhir minggu juga sudah masuk awal Desember. Semoga kita win dress ya teman-teman, kita semua masih berharap semoga kita win dress. Masih menarik. Yang mau entry di mana? Perhatikan wilayah 2825 sampai dengan 25.750
5450 lah ya. 5725 juga oke sini ya. Target kita gimana? Target kita kalau bisa berhasil break 6200 ya ATH atau sampai ke 6400 setidak-tidaknya untuk pergerakan Bank Mandiri. Oke, kita punya Bank BBRI berikutnya untuk bank yang juga view kita. Ya, ini viewnya begini ya. Kalau bisa, kalaupun jadi nanti bisa inverted head and shoulders ya. Kalaupun tidak ya kita coba nanti bentuk pola-pola lain. Tapi ini secara tren panjang view kita akan seperti ini. Diperhatikan di sini ada RX, ZP, CC juga masuk di Bank BBRI cukup banyak ya. 3,5 bio. Tapi di sini didominasi oleh RX ya, meskipun ada AK yang hari ini buangan, dia kayaknya yang dari tadi nahan terus di 5450 ya. BBRI turun, tapi kalau diperhatikan dari kemarin ya closingnya 5400, harinya closing 5350, turun 2 tick. Di akhir sesi dibuang tadi, memang pergerakannya sementara tertahan di MA 100 ya. Kalau kita perhatikan di sini nanti ya akan tertahan dulu pergerakannya 5300, bergerak terbatas sebelum nantinya dia akan kembali menguat ya. Karena kalau diperhatikan ya, sorry ini batasannya kita hapus dulu. Diperhatikan tuh BBRI juga dari sini dari 5175 dalam 3 hari juga udah cukup tinggi ya, sampai dengan 5400 nya. Nggak apa-apa, selama tertahan di wilayah ini kita masih cukup oke. Buat yang udah punya gimana, tetap hold aja. Target terdekatnya ya 5600, harusnya bisa kena ya 5600. Sorry, ada akumulasi tipis memang, menurun 39 miliar doang hari ini. Dengan ada pelemahan memang ini kayaknya gara-gara akan nahan terus ya untuk buangan hari ini. AK, LG dan juga BK mereka cukup menjaga di 5450 tadi seharian kita pantau. Pergerakan swastik juga sudah mulai melemah, mungkin akan melemah terbatas sebelum nanti kembali menguat. Oke, next kita punya saham BBTN. BBTN ini menarik. Kenapa? Sudah berhasil break di atas, menguji terus di atas MA 60, MA 100, MA 200 nya beberapa kali, meskipun kemudian merah lagi, tapi ini mulai naik. View kita kalau dia berhasil break 1300 dan closingnya di atas 1290, dia akan menaikkan penguatan setidak-tidaknya menguji kembali area 1340-an teman-teman ya untuk pergerakan BBTN, dengan ada resist di 1370 dan juga 1410-an sebagai resist utamanya nanti. Kalau diperhatikan BBTN juga cukup lama naiknya. Di sini ada gap, memang ada gap up ya semenjak pertengahan akhir bulan kemarin dengan pergerakan yang cukup signifikan swing gitu ya. Cukup menarik sebenarnya. Tapi BBTN bagi yang belum punya gimana? Yang belum punya sabar-sabar dulu, antir-antir aja di 1260-an ya. Akan jadi supportnya di 1260 dengan target kita harus bisa break di atas 1300 dengan close-nya di atas 1290. 1280 juga masih oke ya, 1280 masih oke untuk close-nya. Oke, cukup menarik kalau diperhatikan pergerakan dari foreign-nya, akumnya ya. Ini untuk BBTN ya sudah terhitung akumulasi ya 1,7 miliar. Oke, next kita punya saham Astra. Nah, Astra diperhatikan teman-teman ya, Astra diperhatikan di sini ada distribusi, ada AKYP yang akumulasi. Meskipun di sini kalau diperhatikan sedikit sekali saham yang broker yang melakukan penjualan, artinya memang dibuang ya, memang ngeguyur. Hari ini pelemahan 1,75%, 5625 untuk Astra, tapi ini menjadi view yang menarik untuk saya. Ya, kita di anak saham Indo memperhatikan ini justru. Jadi gini, ini dia akan menguji wave-nya yang pertama. Kalau dia berhasil bertahan, berarti akan menguji wilayah resist ini. Karena secara MA-nya ini mau dead cross ya, dari MA 100 ke MA berapa nih? Sorry, ke MA 60 ya. Oh, ke MA 200, sorry. Ke MA 200 ini dia mau dead cross. Jadi di sini akan ada support ya di 5550 lah ya. 5550 sampai dengan wilayah 5600 ini akan jadi supportnya.
Gimana yang belum punya, sabar dulu, ini kita perhatikan sudah sangat di bawah, masih dengan juga sudah mau dead cross. Astra boleh diakumulasi sampai dengan area 5200 ya. Astra boleh diakumulasi sampai dengan 5200 ya. Ya kalau diperhatikan teman-teman, ini Desember juga dia turun gitu kan, baru mantulnya di Januari. Oke, kalau diperhatikan tahun-tahun sebelumnya juga ya, Desember, nah Desember di sini nih, next kemudian dia turun, ini Januari Februari baru dia naik. Artinya memang polanya di kuartal 1 itu dia agak melemah dulu sebelumnya nantinya naik ya. Jadi di akhir tahun justru orang nggak terlalu akumulasi Astra. Tapi kalau yang mau jangka panjang boleh masuk, cuman perhatikan wilayah-wilayahnya ya. Kalau mau yang cepat juga bisa ini ya, selama tertahan di sini aja. Tapi kalau tren besarnya memang ini sedang downtrend ya, masih fasenya fase downtrend, jadi kita bersabar-sabar dulu. Kalau kita viewnya sampai dengan 5200-an kita akan masuk. Oke, tapi foreign mulai masuk teman-teman ya. Nih, kenapa kok Astra akhirnya kita bahas? Jadi akhirnya selama dia tertahan di wilayah 5550 sampai 5600 kita masih oke. Ya, tapi kalau dia jebol di bawah itu 5000 sini 5000 ya, 5550 nya kita keluar dulu, nanti masuk lagi baik-baik lagi 5200-an. Oke. Itu untuk pergerakan Astra, karena di sini dia akumulasi loh teman-teman ya. 100 miliaran ini ya yang punya AK berarti barangnya. Kurang lebih, karena dia buy-nya di sini 200 ya. 100 bio ya. Ini volumenya juga 106, artinya 100-nya ini memang buy for foreign. Oke, kemudian ada saham yang menjadi idola kita, Sumber Alpharia Trijaya, akumulasi. Nah ini teman-teman yang suka main cepat harusnya suka melihat grafik seperti ini. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 ya, mungkin ke 8 ke 9 hijau, mungkin karena itu harus biasanya gitu. Nah nggak tahu juga, karena kalau diperhatikan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 hijau, tapi dibawa lagi turun lagi besoknya gitu ya. Nah alfa Sumber Alpharia ya, MRT ini cukup menariknya gimana, kalau misalnya dia masih bisa bertahan di atas MA100 sama 200 nya, kita boleh masuk tipis-tipis karena pergerakannya masih akan sangat terbatas sampai dengan menguji wilayah 3000-an. Nah tapi asingnya sudah akumulasi dan terus-terusan akumulasi teman-teman ya. Jadi nunggu waktu aja, bersabar-sabar aja. Gimana nih mau masuk gimana? Batasi aja dulu, entry pertama batasi 2720 masuk, 2750 lah masuklah. Tipis-tipis average lagi di bawah sini. Kalau keluar di bawah 2500 ya out. Suka nggak suka, karena kita melihat dia akan sangat bagus ketika dia bisa berhasil break di atas wilayah 3000 untuk pergerakan dari Alpharia Trijaya. Oke. Next kita punya saham, oh ya ini ada tadi sempat teman di kantor nanya, bang WRMS gimana ya, coba kita bahas. WRMS di akhir sesi diangkat menguji wilayah 200-an dan memang close di wilayah 200-an, menguat hampir 7% hari ini. Akumulasi besar, ZP masuk teman-teman ya. WRMS sebenarnya sempat kita lirik juga semenjak dia mantul di wilayah sini ya. Cuman kita nggak buru-buru karena memang view kita kemarin kita melihatnya dia akan bergerak sideways dulu di sini, tapi ternyata sudah diangkat dan sekarang break. Nah WRMS gimana nih? WRMS selama tidak break di wilayah 180 sini ya. Ini kita buatin baru lagi di sini. Kita buatin baru lagi di sini 180-an. Dia masih oke. Apa nih? Dia masih oke. Lebih oke lagi gimana? Lebih oke lagi kalau dia berhasil besok close-nya di atas MA60, artinya akan menguji lagi area 220. Ya. Memberhasil akumulasi, coba kita cek aja gitu kan. Tuh, ya. Nih,
74 miliar. Lihat tuh, kalau kita perhatikan ya, sejak bulan Agustus ini menjadi akumulasi kedua terbesar teman-teman ya, 74 miliar ya. Ya, cukup menarik. Oke, BRMS. Next kita punya Ciputra dari sektor properti. Hari ini akumulasi dengan hari ini ada penguatan 2%, lumayan. Targetnya menguji 1200 untuk bisa break lagi teman-teman ya. Gimana entry-nya kayaknya sabar-sabar deh, sabar-sabar, paling tidak 1100 saja. Tahan-tahan sampai dengan 1100 ya, jangan FOMO, jangan main asal masuk aja. Meskipun seharusnya juga oke nih sebenarnya, tapi ya kita sabar-sabar pelan-pelan ya untuk masuk ya, karena kalau teman-teman masuk 2%an tuh juga lumayan, bisa buat beli rokok. Kalau sehari bisa 2%, 3% kan, beli kopi, beli rokok, makan sehari, beli cilok, bisa ngeborong cilok juga tuh, asalkan tahu komposisi masuknya ya. Ciputra liquid, sahamnya cukup bagus, dan hari ini ZP yang akumulasi teman-teman ya. Kalau diperhatikan ya teman-teman, yang perhatikan sekuritas Maybank ini menjadi sekuritas yang menjadi salah satu penggerak ya. Nih, Maybank sekuritas. BBNI naik, BMRS naik, BBRI ya memang turun karena AK-nya tadi buangan. SMRA ya ini mau kita bahas habis ini, naik teman-teman. Yang di oleh ZP ini cukup menarik. SMRA itu disempet 600-an ya, bahkan lebih cepat dari perkiraan kita ya. 635 closingnya, naik 5% teman-teman, menguji di atas 100 nya. Ini menarik, volumenya gede, stochasticnya oke, MACD nya juga oke. Lebih baiknya gimana? Lebih baik lagi kalau besok dia bisa close di atas 625, kita bisa expect untuk masuk, expect to buy on breakout dengan target terdekat 700 ya. Harus kuat, tapi target terdekat 700. Di bawah 580 ya udah out ya, di bawah 580 out. Oke, di bawah 580 out. Semana ada satu lagi yang mau kita bahas, mungkin yang terakhir, ada APLN. Nah, APLN ini gagal, gak apa-apa, kita harus akui kalau ada yang gagal juga ya. APLN hari ini ada akumulasi, ada CP, ada DR, ada KK, ada CC, ada HB. APLN ada menguat 3% dengan volume yang bagus, spike-nya oke, stochasticnya oke, MACD-nya oke. Kalau diperhatikan di sini, kita bahas dulu CTRA akumulasi teman-teman, diperhatikan. Kemudian SMRA akumulasi juga 27 miliar. Nih, kalau diperhatikan menjadi yang terbanyak akumulasi dalam 3 bulan terakhir. And then terakhir APLN. APLN juga ada akumulasi ya, lumayan. Oke. Ini cukup menarik untuk APLN ya. Bisa spek untuk buy, batasi sampai dengan wilayah 124. Oke. Targetnya di mana? Targetnya bukan sini, targetnya 140. Kita hapus saja. Sesuai dengan ini aja 140. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu ngikutin kita. Kita doakan untuk teman-teman bisa cuan selalu ya, amin. Oke, terima kasih waktunya buat teman-teman. Tetap bantu channelnya berkembang ya. Salam cuan dan see you.